Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah baca tahlil kemudian ratibul hadan. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ganjaran amal ibadah kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut setelah baca ratibul hadan, kita ta'lim bersama-sama. Kita ambil semua ilmu yang malam ini kita ajarkan, belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita doa dulu supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan belajar seperti biasanya kitab Mata Ghayatul Takrib karangan Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asbahani. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar kitab ini kita menambah wawasan kita, menambah ilmu fikih kita, dan kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitab, buka kitabnya, kita artiin bareng-bareng. Yang nggak tahu artinya artiin, yang tahu artinya yang apa-apa nggak artiin juga. Kita udah masuk ke bab apa? Kemarin kita udah masuk bab tentang sholat, pembahasan sholat. Minggu kemarin kita udah membahas yang namanya syarat-syaratnya sholat. Masih pada ingat syarat-syaratnya sholat? Buka kitabnya coba. Bos, apa aja coba syarat-syaratnya? 14. Apa aja syarat sebelum masuknya sholat? Iya. Itu wajib. Baca dong itu wasyaratin salah qabla lidukhuli fiha. Syarat sebelum masuk sholat itu ada khamsatun. Berapa khamsatun? 5. Nah, berarti ada 5. Apa aja coba sebelum dibaca? Pakai bahasa Arab. Tinggal baca itu ada hal-hal kok. Calon santri bisa baca walaupun ada orang itu. Bisa pakai baca Quran. Taharatul a'dha'i dan hadas. Nah, apa artinya? Suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Alhamdulillah. Wasatrul aurah
Apa wasatul aurat? Menutup aurat. Menutup aurat bilibasin tahirin dengan pakaian suci. wal wukuf Waktunya berdiri di atas tempat. wal wukuf ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waktu, apa tuh? Mengetahui waktu. Mengetahui masuknya waktu sholat. Wastiqbalul kiblah, wa yazullu tarkul kiblah, dan diperbolehkan meninggalkan kiblat fi halatain, dalam dua keadaan. Fi siddatil khauf, ketika mempunyai rasa takut. Wa fin nafilah, dan sholat sunnah fi safari ala rahilah, di atas kendaraan dalam perjalanan. Itu syarat sholat sebelum masuknya waktu sholat. Ingat-ingat ada 5. Apa aja? Yang pertama tadi itu disebutin, jangan sampai lupa. Dan boleh meninggalkan kiblat ketika dalam keadaan takut. Yang misalnya kayak di hutan atau gimana, mau punya rasa takut benar atau enggak kiblatnya, disitulah baru boleh diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Cuma andai kata sudah mengetahui arah kiblatnya, wajib diqodho. Itu modelnya kayak menghormati waktu sholat. Kayak peperangan itu ada syarat-syaratnya juga, ada cara-caranya. Mungkin dari sini ada penjelasan bagaimana cara sholat dalam peperangan. Pernah di videonya Umar bin Khattab itu yang tentang penjelasan kisah Rasul, bagaimana ketika berperang ada yang ngejagain di belakang, terus waktunya dia sujud ada yang jagain, ada yang berdiri, terus dia waktunya berdiri ada yang sujud. Nah itulah tata cara sholat ketika berperang. Tadi jelasin di ilmu fikihnya. Dan sekarang faslun, membahas bab baru. Wa arkanu sholah samaniyatun asyara ruknan. Rukun sholat samaniyatun asyara. Berapa asyara? Ada yang tahu gak? 10 samanya. Kalau yang pernah pesantren mesti tahu. 300. Samaniyatun asyara. Kalau di bisa itu semuanya 8, asyara 10, jadi 18. Wa arkanu sholat samaniyata asyara ruknan, 18 rukun. Yang pertama niat. Kemudian wal qiyamu ma'a qudrah, berdiri apabila mampu. Wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri apabila mampu. Wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihah, dan membaca surat al-fatihah. Wa qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun, dan membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian minha. Jadi sebelum baca al-fatihah dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ruku, dan ruku. Wa tumaninah, dan tumaninah. Wa rafu wal i'tidal, dan berdiri
berdiri dari ruku, Rafu wal i'tidal, berdiri dari ruku, wa tuma'ninah fihi, dan tuma'ninah setelah i'tidal, wa sujud, dan sujud, wa tuma'ninatu fihi, berdiri setelah sujud atau bangun dari setelah sujud, wa julusu baina sajadatain, dan duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninah, dan tuma'ninah. Wa julusul akhir, dan duduk di akhir atau tahiyat akhir. Wa tashhadu fihi, dan membaca tahiyat akhir. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, wa taslimatul ula, salam pertama. Ada ketinggalan artinya? Pulpen. Ini dim. Nih. Lu ngerti nih gue kan? Ngerti nih. Cuma ketinggalan. Wa taslimatul ula, salam pertama. Wa niyatul khuruj minas shalah, dan niat keluar dari sholat. Wa tartib arkani ala ma dzakarnahu, dan tertib rukun-rukunnya yang sudah dijelaskan. Ada yang dengan artinya? Sudah ada. Afan. Alhamdulillah kita sudah memasuki masalah rukun-rukun sholat, yang mana kalau di kitab Ghayatut Takrib ini, di matan Ghayatut Takrib, kalau rukun-rukun sholat itu ada 18, sedangkan di kitab Sahih Nadun Najah cuma ada 8 masalah. Itu di sini Tuma'ninah itu disebut rukun kalau di kitab Ghayatut Takrib. Kalau di kitab Sabrina enggak, kayak tinggal doang, kemudian sujudnya tanpa sujud, kemudian jurus akhir tasyahud, kemudian sholat Nabi, kemudian batas kalimatul ulang. Sedangkan di sini dijelaskan sampai tuma'ninahnya. Jadi sudah kita artikan dan kita jelaskan. Wa arkanus shalah samaniyatun asyara. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 18. Rukun-rukun ini boleh ditinggalkan enggak? Boleh enggak? Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau andai kata kita meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak sah. Yang pertama, apa tadi? Niat tubuh. Niat. Di mana-mana. Semua ketika kita melakukan ibadah, yang pertama niat. Nah, niat ini yang menjadi patokan kita mau ngapain. Kita mau wudu, pasti ada niatnya, niat wudu. Kita mau haji, ada niatnya, berarti itu melakukan haji. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innama amalu binniat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ketika kita ibadah, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, itu ada niatnya.
Walaupun dalam pikiran kita itu kita melakukan apapun, tampaknya Allah pun tahu. Nah, tapi cuman semuanya itu harus ada niatnya biar memperjelas kita tuh melakukan apa. Pertama niat. Jadi rukun sholat itu harus niat. Kayak niat sholat zuhur gimana? Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Jadi bisa jadi imam niatnya beda, jadi makmum beda. Gimana misalnya kita ketika sholat sendirian, misalnya di tempat umum di masjid, kita lagi sholat sendirian, kemudian ada yang nepuk di belakang kita menjadi makmum, gimana tuh caranya? Apa tetap niat yang pertama atau dirubah? Ada yang tahu nggak? Ya kita udah sholat pertama. Jadi yang makmum ini masbuk, jadi ngikutin setelah kita. Dia nepuk, apakah kita berubah niat menjadi imam atau tetap niat pertama? Berubah. Gini gimana? Ustaz berubah. Jadi jawabannya berubah. Berubahnya gimana Ustaz? Berubahnya gimana? Nah, jadi berubahnya itu di dalam hati, nggak usah disebutin. Nah, ketika menepuk, tahu di belakang kita ada makmum, maka rubahnya ada imaman. Berubahlah kita menjadi imam. Nah, andai kata kita sholat maghrib, ya mungkin kalau kita sholat sendirian mah nggak ada suaranya. Ketika di belakang ada makmum, tarfa usul, tinggikan suaranya, keluarin suaranya kayak bacaan. Misalnya kita masih sholat rakaat pertama, kemudian belakang masuk rakaat kedua, berarti bacaan suratnya harus dijelaskan atau disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu harus dengan suara yang jelas biar makmum yang di belakang itu mendengar. Kemudian juga sama sampai akhir, baru itulah namanya ketika kita sholat sendirian kemudian ada yang menepuk menjadi makmum. Itu caranya. Jadi mau rakaat kedua, mau rakaat terakhir, kalau udah ada yang menjadi makmum di belakang kita, itu berubah niatnya menjadi imaman, menjadi imam. Walaupun nggak harus menepuk sih, cuman misalnya kita biasanya syarat biar tanda doang ada makmum di belakang biasanya menepuk. Itu walaupun perkiraan itu mengganggu, cuman itu menjadi syarat biar ketahuan belakang itu ada makmum atau tidak. Kemudian wal qiyamu ma'a qudrah, berdiri apabila mampu. Nah, ini Islam ini rahmat. Jadi rahmat itu bukan kayak zaman sekarang. Semua dengan ininya rahmatul alamin. Islam itu rahmat, jadi nggak boleh keras-keras. Nah, salah mengartikan. Yang dimaksud rahmatul alamin ini wal qiyamu ma'a qudrah, berdiri apabila mampu. Jadi selagi kita masih mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, ya kita berdiri, wajib hukumnya. Cuma ketika kita sakit, nah di sini masuk artian ma'dzur, diperbolehkan kita sholatnya tidak berdiri. Nah, misalnya ada kata kita masih bisa duduk, ya kita duduk. Kalau ada kata kita tidak bisa duduk, oleh kayak di rumah sakit baringan, ya kita baringan sholatnya, miring ke arah kiblat. Andai kata kita tidak bisa miring, terletak menghadap atas. Andai kata nggak bisa juga, dengan isyarat berkedip. Gimana berkedip? Tidur. Dengan syarat berkedip. Jadi kayak Allah Akbar kedipin mata, baca Al-Fatihah, ruku, Allah Akbar pakai kedipan dengan isyarat. Nah, misalnya andai kata nggak bisa juga, ya mati aja, disolatin. Waktunya disolatin. Makanya sholatlah sebelum disolatin. Makanya orang yang pintar, orang yang bodoh itu bukan yang nggak bisa baca, nggak bisa belajar. Orang bodoh itu yang udah tahu kiblatnya, cuman nggak mau sholat. Nah, itu bikin status tuh. Itu kata-katanya
sindiran. Nah, sindiran orang yang nggak sholat, bahasanya halus cuman nyelkit. Jadi kita tahu arah kiblat, udah tahu waktu sholat, cuman nggak sholat. Nah, itu lebih baik orang yang bodoh kemudian melakukan sholat daripada orang yang pintar nggak melakukan sholat. Ya walaupun kita gak ganteng, walaupun kita bodoh dalam hal apapun, cuma sholat kita gak pernah tinggalkan, itu lebih mulia. Kita gak ninggalin sholat sama aja kayak hewan. Hewan susah diatur dan gak sholat juga, gak punya akal, sama aja gitu. Kita andai kata gak melakukan sholat. Kemudian wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram apa? Pak bisa apa? Soalnya ini rukun. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, setelah baca takbiratul ihram itu wa qiraatul Fatihah. Nah, ini bacaan Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Jadi harus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Kecuali bacaan suratul Fatihah setelahnya surat pendek, itu hukumnya apa hukumnya? Yang sunnah. Nah, sunnah boleh dibaca, boleh enggak. Makanya ketika rokaat ketiga atau rokaat keempat itu cuma baca Al-Fatihah doang. Terus gimana sih misalnya jadi makmum, baca Al-Fatihahnya pas kapan? Apa mengikuti imam, atau sebelum imam baca Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah, atau setelah imam baca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah? Setelah imam baca Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah udah tahu berarti. Berarti kalau misalnya keadaan makmum, kita baca surat Al-Fatihahnya setelah imam baca Al-Fatihah. Berarti ketika imam baca surat pendek atau surat apapun, nah disitulah kita baca surat Al-Fatihah. Terus gimana misalnya kita datangnya telat, kemudian imam udah membaca surat Al-Ikhlas terakhir, ayat terakhir, kita baru takbir, apa boleh kita nggak baca Al-Fatihah? Boleh. Boleh nggak? Kalau emang kita sempat baca Al-Fatihah walaupun 2 ayat, 3 ayat nggak apa-apa. Kalau emang nggak sempat juga, yang penting kita mengikuti takbirnya imam. Kalau kita udah ketinggalan ruku kemudian imam bangun, berarti kita masbuk. Masuknya ke masbuk. Jadi ketinggalan 1 rakaat. Nah itu ya diperhatiin. Kalau emang kita masih sempat baca Al-Fatihah walaupun 3 ayat atau 5 ayat, ya nggak apa-apa. Misalnya imam ruku, kita ikut ruku. Soalnya misalnya kata kita imam ruku kemudian bangun lagi, kita udah ketinggalan rukun. Rukun wajib dilakukan, maka hukumnya tidak sah kalau kita tidak mengikuti imam tersebut. Terus juga jangan sampai ketika kita menjadi makmum mendahulukan imam. Dan jadi imam itu juga mempunyai syarat. Misalnya Ustaz Mumpuni jadi imam, itu punya syarat, nggak asal jadi imam. Ketika setelah baca surat Al-Ikhlas kemudian ruku, Ustaz Mumpuni baca Sami Allahu liman hamidah. Ketika ruku itu pertengahan pengen berdiri, gimana contohnya? Jadi misalnya ruku nih, pas keadaan jadi imam, kita nyebutin Sami Allah itu jangan dari pas dari sini Sami Allahu liman, cuman syaratnya ketika kita bangun setengah baru kita nyebut Sami Allahu liman hamidah. Fungsinya apa? Biar makmum nggak mendahulukan kita. Nah, kayak sujud benernya. Kita sujud Allahu Akbar, pas pertengahan kita antara sujud dan berdiri. Jangan misalkan kalau imam ada juga Allah masih sujud udah menyebutkan Allahu Akbar. Kenapa fungsinya? Karena takut makmum mendahulukan imam. Kalau udah makmum mendahulukan imam selama 3 kali dia mendahulukan imam terus, maka hukum sholatnya batal. Makanya jangan sampai kita mendahulukan imam. Bahkan juga diriwayatkan siapa orang yang mendahulukan imam, sering mendahulukan imam, nanti kepalanya bakal menjadi kepala himar, keledai. Jangan sampai. Nah itulah cara-cara menjadi imam dan menjadi makmum juga.
mempunyai syarat jangan sampai mendahulukan imam. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sebuah rukun ketika sholat. Terus gimana kalau emang imamnya bukan aliran kita? Kadang tiba-tiba baca Alhamdulillahirabbil alamin, gak ada Bismillahnya. Tapi kita juga jangan sepenuhnya suzon. Soalnya kadang aliran tersebut dia membaca Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam hati. Biasa juga kadang terdengar sih di mic juga ketika Bismillahnya itu dia tidak melantangkan, akan tetapi dibaca di dalam hati. Kalau emang andai kata dia tidak membaca Bismillah, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, maka dia tidak sudah meninggalkan rukun sholat. Nah, kita sebagai mazhab Imam Syafi'i tersebut harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca A'udzubillah itu hukumnya sunnah, boleh dibaca cuma di dalam hati. Fahim tuh. Kemudian waruku dan ruku. Coba perhatikan ruku yang benar gimana. Depan. Ruku. Masa tangannya yang benar. Tangan yang benar itu si tangannya dilebarkan. Jangan sampai tangan menekuk gini atau gini. Cuma yang disunahkan melebar. Nah, yang melebar. Jari-jari itu kan rapat. Nah, itu sunnahnya. Ulang lagi. Nah, si punggungnya itu harus rata. Dan muka jangan sampai menghadap ke depan gini. Cuma menghadap ke arah kiblat. Nah, udah. Sekarang. Tumaninah dan tumaninahnya. Baca tumaninah setelah ruku apa? Nah, bisa juga andai kata imamnya cepat, Rabbana lakal itu juga udah termasuk bacaan ya tidak. Kemudian warafa dan berdiri dari ruku, wa tumaninah fihi dan tumaninah setelah tidak, mungkin ya itu berdiri. Kemudian wasujud dan sujud juga ini punya cara ya, jangan sampai salah. Jadi sujud ini ya biar tahu, biar gak ada yang salah. Nah si kaki ini, si jari-jarinya modelnya kayak gini. Jangan sampai kaki kayak gini pas ketika sujud. Biasanya kan jarinya itu udah lipat, yang dianjurkan yang jinjet. Nah kayak gitu, si jarinya tuh ngadep ke kiblat. Itu yang dianjurkan. Andai kata kelingkingnya nggak bisa, emang susah kan. Jadi nggak apa-apa. Cuman yang lain, jari-jari lainnya itu harus menghadap ke kiblat. Terus bagaimana ketika sholat pakai masker? Apa rukun sujudnya sah? Enggak. Bisa. Kerja apa? Sujud memakai masker, apa hukum-hukumnya sah? Dalam kitab Al-Qur'an, kalau sujud itu yang harus terkena kening sama hidung. Hah? Benar. Cuma di riwayat yang lain, yang ketiga sujud itu yang harus dikenakan jidat, hidung. Emang baina ulama itu harus ada yang dikenakan, ada juga ada yang enggak. Nah, mungkin ketika COVID kayak gini, boleh kita pakai masker, nggak apa-apa. Ya kita mau percaya susah, mau nggak percaya juga. Kita ngapot kayak gini nih, nggak percaya COVID, ya auto ditangkap. Ya kita tawakal aja, apa yang semua Allah berikan itu, itulah yang kebaikan buat kita. Soalnya ketika kita sakit juga, jangan sampai kita mengeluh, karena ketika kita sakit itu menjadi kafarah buat kita, pelebur dosa. Jadi misalnya orang yang pernah sakit itu yang harus dipertanyakan. Kalau Allah menguji kita sakit, berarti Allah masih sayang sama kita. Ketika Allah menguji kita bagaimanapun dalam keadaan ekonomi atau apapun, berarti Allah lagi sayang sama kita.
Saya kayak gimana? Allah itu merindukan doa-doanya kita. Ketika kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita lalai, benar gak? Doa sering ya kalau kita mendapat nikmat. Peribadatan ucapkan alhamdulillah, doa, benar gak? Nah, ketika Allah memberikan kenikmatan kita, itu lebih sebuah ujian. Ujian bagaimana seorang hamba ketika diberikan kenikmatan, apakah dia bersyukur atau enggak? Apakah dia mensyukuri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau menjadi kufur? Kufur itu ketika Allah memberikan kenikmatan, akan tetapi kita tidak bersyukur. Ketika kita diberikan harta banyak nih, Allah berikan rezeki banyak berlimpah, apakah kita bersyukur atau enggak? Nah, situ diuji. Ketika kita diberi kenikmatan harta, kemudian kita nambah rajin ibadah, rajin sedekah, rajin memberi orang kepada orang yang tidak mampu, maka itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan suatu kenikmatan harta yang begitu banyak, kemudian kita nggak ada sedekahnya, kita nggak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, dengan kita rajin ibadah, dan situlah kufur. Bukannya rahmat yang datang, malah laknat yang akan datang, mendapatkan dosa. Maka dari itu ketika orang, biasanya kan orang kaya tiba-tiba jatuh miskin, itu kita lihat apakah orang tersebut rajin ibadah atau enggak. Biasanya kebanyakan ketika orang yang sedang tinggi kemudian tiba-tiba jatuh, biasanya dia lagi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu terhadap orang tersebut, ingin mendengarkan doa-doanya. Nah, maka dari itu kita mau punya harta banyak, sedikit, mau banyak, kenikmatan yang begitu banyak juga, kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukurnya kita bisa punya harta, kita sedekahkan, terus kita sedekahkan kepada majelis ta'lim. Nah, kita ketika kita punya uang 1.000 atau 2.000, kenapa setiap minggunya ada uang kas? Nah, itu menjadi amal jariah kita. Ketika kita bayar uang kas ke Farhan 5.000, hadir uang kas 5.000, kemudian Farhan memberikan gorengan kita makan, buat perut kita kenyang, walaupun nggak kenyang seperti makan nasi, cuman bikin kita nikmat ketika belajar, itu dapat pahala. Sebuah amal jariah akan kembali lagi kepada kita. Dan jangan sampai berpikiran 5.000 duit gue berkurang, jangan sampai kayak gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakau somalun bal yazdad. Siapa orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah sampai 3 kali ngomongnya. Ditambah. Itulah sebuah bukti ketika kita bersedekah, mau 1.000, mau 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, itu akan bertambah berlipat ganda. Makanya ketika di majelis ta'lim itu, ketika disediakan hidangan, mau enak mau enggak, dianjurkan untuk makan. Bahkan lebih baik, lebih banyak berkahnya itu dihabiskan. Nah, kalau kayak gue lagi habisin. habisin. Biar orang yang nyumbang atau orang yang memberi uang kas tersebut kembali pahalanya ke dia. Dari kita untuk kita kembali ke kita. Nah, itulah fungsinya sedekah. Makanya ketika ada pengemis atau pengamen yang pertama kali di pagi hari, jangan sampai ditolak. Kita punya uang 1.000 kita kasih, kita punya uang gopay kita kasih, jangan sampai ditolak. Ngapain suruh pagi-pagi udah minta-minta, jangan sampai mencela orang yang mengemis. Karena Rasulullah SAW sangat membenci orang yang ketika ada orang meminta-minta, kemudian orang yang dimintanya tersebut melaknatnya orang yang meminta. Jangan sampai hal tersebut terjadi oleh kita. Kalau emang kita nggak mampu, kita nggak punya 1.000 atau 2.000, jangan sampai menghinanya. Jangan terbesit, ini orang masih muda, udah minta-minta. Nah, jangan sampai, ya walaupun kita berpikiran, apa juga dalam mikir gini, masih muda kenapa sih nggak kerja aja. Kalau emang kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ngasih, jangan sampai menghinanya. Boleh kita punya pikiran, kenapa nggak harus kerja aja, masih muda kan. Nggak apa-apa, karena
ini lebih menilai lebih senang itu orang yang kayak ngamen. Ngamen itu kayak modelnya kayak kerja. Dia kerja ya dengan modal alat musik seadanya, kemudian dia nyanyi dengan suara yang pas-pasan. Nah itulah sebuah pekerjaan dia. Walaupun bahasanya pengamen, ya, apalagi kadang lebih senang kayak gitu. Kalau yang masih muda-muda, kalau yang udah tua-tua mah ya apa-apa wajar. Yang intinya jangan sampai ketika di pagi hari itu siapapun orang yang meminta kepada kita jangan sampai ditolak. Kenapa? Karena takut Nabi Khidir. Gimana sih tanda-tanda Nabi Khidir itu? Ciri-cirinya ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nabi Khidir itu lebih menonjol tanda-tandanya beliau memang bisa berubah wujud, mau tua, mau muda, mau anak kecil. Cuman di situ ada salah satu tanda yang sangat menonjol kalau emang kita memperhatikannya. Gimana tanda-tandanya? Tangan sebelahnya lebih panjang daripada tangan yang kiri. Tangannya itu panjangnya selutut. Bayangin, kalau emang kita bisa merhatiin, udah pasti kelihatan. Soalnya kalau tangan orang normal itu biasa nggak sampai paha doang, benar nggak? Ini Nabi Khidir ini tangannya lebih panjang dari kita sampai lutut. Nah, bisa andai kata kita bisa melihat, minta doa langsung. Soalnya ketika Nabi Khidir meminta doa, itu harus dikabulkan. Apalagi punya guru Abu Ya Abi Basir bin Harun, ketika beliau mempunyai hajat, keinginan, beliau bikin suratnya Allah alam isinya gimana, intinya hajat tersebut kemudian dilempar ke Kali Raci. Di dalam suratnya ini tujuannya ke Nabi Khidir. Setelah beberapa minggu maka hajatnya dikabulkan. Itulah seorang wali gampang buat bertemu dengan Nabi Khidir. Ada juga yang diceritakan ada seorang wali, beliau ini modelnya kayak beli sesuatu, kayak bapak keliling. Beliau dari dulu dari awal pengen bertemu dengan Nabi Khidir, tapi nggak tahu caranya gimana. Cuma selalu berdoa pengen bertemu dengan Nabi Khidir. Nah dia beli sesuatu, dia mau tersebut. Beli, setelah beli, kembali ke rumah. Kemudian ada wali datang ke dia. Wali ini kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kasih tahu nggak apa yang tadi siapa? Emang siapa? Itu Nabi Khidir. Yang benar, dia langsung ketika mendengar Nabi Khidir dicari. Ternyata abang-abangnya sudah nggak ada. Begitu menyesalnya, dia tidak meminta doa kepada Nabi Khidir, sedangkan dia sudah bertemu dengan Nabi Khidir. Itulah Nabi Khidir, beliau bisa berubah wujud. Misalnya ada pahan, kemudian di sini, di situ mungkin dia Nabi Khidir. Soalnya bisa berubah menjadi tua, mau muda, bahkan hewan pun bisa beliau. Ya mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa bertemu dengan Nabi Khidir ya Rabbal Alamin. Tadi sampai mana? Ruku, sujud, wajulus akhir dan duduk tahiyat akhir. Kemudian wa tasyahhud fihi dan membaca tahiyat akhir. Apa tahiyat akhir? Coba bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ketika kita membaca tahiyat, mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, cara memberdirikan tunjuk ini pas
bacaan kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, disitulah tunjuk kita apa bahasanya? Acungkan. Nah, acungkan. Apa arti dari telunjuk ini? Ada yang tahu nggak? Tiada Tuhan selain Allah. Makanya ketika ada tahiyat yang muter-muter kayak gini, berarti apalagi dulu yang kau kajian tahu, apalagi pernah masih kecil tuh sholat bareng kan sama kajian. Kemudian emang masih kecil kan, semakin bercanda. Ini telunjuk diputer-puterin, ditegur sama mamanya. Ngapain kamu itu telunjuk puter-puter? Emang surga pintunya kemana-mana? Gitu. Surga pintunya lurus, mau jalan kemana-mana, muter-muter nggak ada yang ngajarin. Tapi di situ belum paham kan. Cuma ngelihat orang yang muter-muter ikutin. Masih bocah. Nah, jadi itu arti tunjuk itu tiada Tuhan selain Allah. Dan cara tahiyat mengacungkan tunjuk tersebut ada caranya juga. Jadi cara ketika mengacungkan tunjuk, ketika tangan sebelum mengacungkan tunjuk udah posisi kayak gini, cuman nggak diacungkan, bukan kayak gini. Ini yang diajarkan oleh almarhum. Ketika fakir kita sekarang coba lihat sholatnya, tata cara sholatnya. Diajarkan ketika tahiyat akhir, telunjuk ini sebelum diacungkan posisi kayak gini, bukan kayak gini. Kau buat posisi kayak gini di tangan sebelah kiri. Juga tangannya jangan sampai ditekuk, harus ditelentangkan, itu sunnahnya. Nah, ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, nah baru diajukan tunjuk tersebut. Nah, ini tata cara yang diajarkan oleh guru kita almarhum Ustaz Maulana Mansur. Nah, bagaimana menurunkan tunjuk tersebut? Baca terakhir gimana? Kemana berta? Innaka Hamidum Majid, baru turunkan. Baru kita salam pertama. Nah, di sini setelah bacaan tasyahud akhir, wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan sudah dibaca. Kemudian wa taslimatul ula. Nah, ini salam pertama adalah rukun. Ketika salam kedua itu adalah apa hukumnya? Sunnah. Jadi yang pertama ini rukun, harus dilakukan. Nah, ketika tahiyat akhir, jadi posisinya tahiyat akhir. Udah bacaan terakhir, kita salam. Assalamu. Kita ngomong assalam itu di depan. Jangan assalamualaikum, jangan gitu. Jadi assalamualaikum warahmah. Assalamualaikum warahmah. Jadi ketika menyebut assalam itu menghadap kiblat. Nah, setelahnya baru kita belok ke kiri atau ke kanan. Kalau salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hukumnya rukun, jadi harus dilakukan. Nah, ketika salam kedua, itu hukumnya sunnah. Dan apabila ketika kita salam pertama masih punya wudu, kemudian salam kedua tiba-tiba keluar kempesan kentut yang nggak bersuara, nah, itu tidak membatalkan sholat, karena kedua itu hukumnya sunnah. Jadi boleh ketika hal itu batal. Nah, itu tata cara ketika tahiyat atau salam pertama atau kedua. Jadi assalamualaikumnya itu, assalamualaikum itu menghadap ke kiblat. Nah, setelah bacanya baru kita menghadap ke kanan atau ke kiri. Kemudian waniyatul khuruju minas shalah, dan kita niat keluar dari sholat, walaupun kita niat ketika udah salam terakhir, kita udah mengusap kepala, itu udah kita niat keluar dari sholat. Nah, ketika kita sholat kemudian kita keluar, misalnya kita menjadi makmum, kemudian bacaan imamnya bisa terjadi ketika sholat tarawih, bacaan imamnya lama, kemudian baca surat panjang, kadang terbesit, ini orang lama banget, udah bacanya lewat, baca surat ini yang panjang-panjang, biasanya suka terbesit.
Kadang itu sudah termasuk kita mufaraqah dari sholat, keluar dari sholat. Kalau kita punya terbesit kayak gitu, ini orang apa jadi imam beri puasa sendiri. Nah, ketika kita ngomong kayak gitu, maka itu termasuk kita sudah memisah dari imam. Kalau kita meneruskan sholat tersebut, kita dapat pahalanya juga berjamaah sendiri, karena sudah termasuk mufaraqah dari sholat, dari sholat berjamaah. Makanya jangan sampai terbesit ini imam lama banget bacaannya, mana bacaannya kurang jelas, kemudian lama, mending gua sholat sendiri, cepat bacanya lebih jelas. Nah, jangan sampai terbesit kayak gitu, karena ketika kita terbesit seperti itu, maka termasuk mufaraqah, keluar dari sholat berjamaah, maka tidak akan mendapatkan pahala sholat jamaah. Kemudian mutartib arkana ala madzakarnahu, dan tertib kita melakukan rukun-rukunnya. Jadi yang pertama kita niat. Yang pertama itu kita niat, jangan sampai tidak niat. Udah tahu letaknya niat di mana ketika sholat. Nah, ketika takbir itu hukumnya rukun, boleh diwajibkan. Cuman ketika bagaimana ketika niat sebelum sholat. Jadi biasanya imam takbir, kemudian kita niat usolli fardu juhri, misalnya kita niat sebelum kita takbir, itu hukumnya sunnah. Jadi yang lebih dianjurkan itu ketika kita takbir Allah, kita niat dalam hati usolli fardu juhri arba rakaatin, ada al-maqmum lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu yang dianjurkan. Nah, ketika kita niat sebelum takbir, itu hukumnya sunnah. Jangan sampai lupa niatnya di dalam hati. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya. Misalnya kita tadi kan lagi salat Jumat. Nah, Pas lagi baca imamnya, jadi ada bocah di samping kita. nah terus? Pas lagi ruku, dia bangun kejedot. Nah, jadi kita kan ketawa ya, nah, itu udah sempet kayak. Nah, itu hukumnya gimana tuh? Sah apa enggak tuh? Yang penting ketika kita lagi sholat kemudian melihat hal yang lucu, kita menahan tawa, jangan kelihatan, jangan sampai tertawa itu terbahak-bahak. Yang penting mungkin kayak senyum doang, sampai badan kita nggak ada gerakan yang membatalkan 3 kali, maka tidak batal, walaupun itu hukumnya makruh. Kita sholat dalam keadaan kayak nahan senyum, nahan kentut, itu hukumnya makruh. Ya sampai ya kadang bahkan kan orangnya gampang buat ketawa. Kemarin mumpung lagi ini juga pengen ketawa juga. Yang susah orang yang gampang ketawa itu ketika melihat hal yang lucu cepat ketawanya, apalagi ketika sholat. Hukumnya makruh, jangan sampai ketika kita tertawa sampai tertawa itu terbahak-bahak dan gerakan kita sampai membatalkan gerakan 3 kali. Kalau kita juga tertawa terbahak-bahak kemudian menggerakkan badan kita 3 kali, maka hukumnya batal. Ada yang bertanya lagi? Ustaz Bomo ada yang bertambahin? Tawadu, ya Masya Allah. Gini ada yang mau ditambahin? Ayo, terus aja gimana terus aja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada tambahan, ya mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan jangan sampai kita lupa, karena rukun ini harus kita ketahui. Ketika kita sudah mengetahui, kemudian kita sholat, maka hukumnya sah sholatnya. Kemudian ketika kita sudah tahu hukumnya, rukun-rukunnya, kemudian kita tidak mengerjakannya, maka itu dosanya berlipat. Berbeda dengan orang yang belum belajar ilmu fikih dan belum mempelajari ilmu rukun-rukunnya sholat, kemudian dia meninggalkan rukun sholat, dia sudah batal sholatnya, cuma dosanya tidak berlipat. Berbeda dengan orang yang sudah mengetahui, orang yang sudah ta'lim, sudah belajar kepada seseorang yang mengetahui ilmu fikih, kemudian dia meninggalkan rukun tersebut, dia sudah batal sholatnya, kemudian dosanya juga berlipat. Kita sebagai penambah ilmu
yang sudah mengetahui ilmunya kita amalkan, jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Dan lebih bagus kita kasih tahu kepada orang yang belum tahu. Walaupun kita bukan seorang guru, akan tetapi ketika kita mengajarkan suatu ilmu, mau sedikit mau banyak, bahkan satu huruf doang, alif doang, itu udah termasuk menjadi guru. Makanya jangan sampai kita lupa guru-guru kita yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha. Siapa? Uburi. Apalagi masih ingat itu antara Bu Muslim, kaum kami, Bu Hada. Itu di pos nasi dulu kan ngajinya. Apalagi itu cuma di kampung juga, ngaji juga, cuma lupa gurunya namanya siapa. Dan doang. Nah, yang sampai lupa ke guru kita. Kalau memang guru kita sudah meninggal seperti almarhum, setiap kita malam Jumat atau setelah sholat kita sisihkan surat Al-Fatihah buat beliau. Ketika kita sudah banyak mengirimkan hadiah kepada beliau, dan mudah-mudahan itu sebagai bukti kita kita sebagai murid cinta kepada guru kita. Dan mudah-mudahan kita juga masih bisa dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita hadir di sini, ini sebuah kecintaan kepada guru kita. Ketika kita hadir di sini menjadi amal jariyahnya almarhum. Kita di sini ta'lim, kemudian baca tahlil, kemudian baca ayat Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Ayat Kursi, kemudian melakukan hal yang baik di sini. Nah, almarhum juga mendapatkan pahalanya. Makanya amalan yang tidak terputus cucunya Adam, yang kata almarhum illa min salasati. Yang pertama sedekah, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Itu amalan walaupun kita udah meninggal, kemudian anak kita atau saudara kita bersedekah dengan kita niat untuk almarhum, itu pahalanya tetap datang. Itulah amalan yang tidak bisa terputus. Kemudian wayantafa'u ilmu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini almarhum mempunyai ilmu yang bermanfaat sampai beliau bisa membangun majlis, kemudian punya jamaah yang lumayan banyak, kemudian jamaahnya tetap istiqomah ngaji. Inilah menjadi amal jariyahnya beliau. Kemudian wawaladun soleh, anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, kemudian kita masih mendoakannya setiap kita sholat, ketika kita beribadah, maka pahala tersebut akan terus mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya fungsi kita mengaji ini biar mengetahui bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal. Apalagi setiap ikut ceramahnya beliau ketika membahas yang namanya anak yang soleh, beliau selalu berbicara seperti ini. Ketika kita mempunyai anak, kita masukin ke pondok pesantren. Kalau memang ada kata anak kita tidak mau masuk pondok pesantren dan kita tidak bisa ngajarin sebagai orang tua, nggak bisa ngajarin anak tersebut ilmu agama, maka suruh anak tersebut hadir di majelis ilmu atau pengajian. Nah, ketika anak kita sudah hadir di majelis, anak kita sudah masuk pondok pesantren, mengetahui ilmu agama, maka ketika orang tua sakaratul maut yang kata beliau ini, itu anak tahu bagaimana cara melakukannya, apa yang harus dilakukan ketika orang tua sakaratul maut. Gimana kalau orang tua kita sakaratul maut? Apa kita cuma melihat doang, wah orang tua sakarat nih, bentar lagi mati nih. Nah, gimana? Kalau kita udah mengetahui ilmunya, kemudian kita udah mempelajari ilmu agama, ketika orang tua kita sakaratul maut, pasti kita ada di sampingnya. Kemudian ketika di sampingnya tersebut, bukannya hanya sekedar melihat, menangis, meratapi, cuman andai kata kita punya anak beberapa, anak pertama kita suruh baca tarjih. Kalau emang dia udah tahu ilmunya, juga harus disuruh baca tarjih, kita bimbing kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau memang andai kata nggak bisa ketika udah detik-detik sakaratul maut,
Allah, 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 itu di telinganya. Kemudian anak kedua, kata beliau tersebut, membaca surat Yasin. Ketika orang tua sakaratul maut dibacakan surat Yasin, maka akan diringankan ketika dicabut nyawanya. Makanya kalau memang kalau udah waktunya orang tua kita meninggal dan ketika kita melihat sakaratnya atau sakaratul mautnya, ya kita dengan kita baca Yasin. Kalau memang kita, makanya dari sekarang bacaan Al-Qurannya benerin, minimal kita bisa baca surat Yasin dengan lancar. Nah, ketika posisi tersebut kita bisa membacakan Yasin kepada kedua orang tua kita ketika sakaratul maut, supaya apa? Biar diringankan dari dicabut nyawanya. Itu kan ketika dicabut nyawanya itu bagaikan ditusuk 70 pedang. Kalau diibaratkan kitab yang lain itu, kitab Siratul Mustaqim, itu diibaratkan 70 kali tusukan pedang. Itu gimana rasanya? Sakit. Padahal itu udah diminta oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakaratul maut. Beliau meminta kepada malaikat Jibril untuk diringankan cabut nyawanya kepada umatku. Serahkan semua ketika sakaratul maut tersebut kepadaku. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Nah, itu sudah diringankan. Coba dikatakan semua buat ditanggung oleh umatnya. Itu gimana kalau bisa ngerasain? Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah menuntut ilmu supaya apa-apa ya hak seorang anak kepada kedua orang tua bisa kita ketahui. Makanya ketika orang tua meninggal itu masih ada baktinya. Kita mungkin ketika orang tua kita masih hidup, kita nggak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kita sering bikin sewot orang tua, kita suka bikin orang tua kesel. Nah, ketika meninggal, kita masih bisa bakti kepada kedua orang tua. Kita sedekah dengan kita niat buat orang tua kita, kemudian kita doakan, terus malam Jumat kita baca Yasin. Nah, itulah sebuah bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin karena udah malam, kita tutup akhir pengajian ini dengan doa khitam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir kita doakan, kita punya guru, kita punya panutan, kita punya pemimpin Habib Muhammad Ali bin Syihab, walaupun beliau divonis 4 tahun penjara, yang kita doakan beliau mudah-mudahan disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan beliau selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu jukira maqam mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daliyal qurrati radil muhayya sababa sagala qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakaliman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Berarti minggu depan kita jian ya. Ayo, Kasih minggu depan. bisa nggak? Insya Allah. Naik mobil.